Oke, baik kita muncul lagi. Ya. Hmm, Iya, Pak. Selanjutnya tadi Bu Siska sudah. Nah, silakan berikutnya. Siapa? Kalau nggak Pak Rodi boleh juga. Hmm. Oke, Pak. Bentar, Pak ya. Membuka dulu ini filenya. Iya. Ini udah semua masuk nih. Siapa lagi nih yang belum tuh? Masih ada yang belum masuk nih. Baru 42 lagi ini. Oh iya, si Tunggu dulu, Pak. Bu Ada yang Siska belum. masih mau join baru. Ada 34. Baru 4. Siapa lagi belum? Udah semua masuk ini. Ya boleh langsung mulai aja Pak Rodi sambil nunggu yang lain. Ini aja. Nggak usah dibacakan di. Tapi belum masuk. Nih, izin share ya. Izin share ya, Pak. Ya, Sudah kelihatan? sudah. Sudah. Nah, ini. Nah, jadi materi saya yaitu analisis miskonsepsi dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi di SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur. Oke. Langsung saja ke ininya Pak ya. Cukup panjang Ya, juga ini masuk di ke masalahnya itu. masalahnya. Jadi saya itu di awal buat materinya dulu itu, nggak usah dibaca Pak. Lepas guys. Jadi permasalahan yang dihadapi siswa dalam mempelajari relasi dan fungsi. Ini lewat saja, langsung ke masa. Jadi di sini eh saya ada dua sih, Pak. Contoh kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi relasi dan fungsi di SMP saya sendiri, di sekolah saya sendiri. Terus juga ada saya ambil dari jurnal gitu. Oke, yang pertama itu kesulitan membedakan relasi dan fungsi. Banyak siswa belum memahami perbedaan antara relasi dan fungsi. Mereka sering menganggap semua relasi adalah fungsi atau tidak mampu mengidentifikasi bahwa satu anggota domain hanya boleh berpasangan dengan satu anggota kodomain dalam fungsi. Nah, jadi contoh soal dan jawaban siswa.
Perhatikan diagram panah berikut. Jadi ada diberikan diagram panah gitu kan, ada satu, dua, tiga, empat. Terus pertanyaannya yang merupakan fungsi adalah diagram panah nomor gitu. A, 2 dan 3, B, 2 dan 4, C, 1 dan 3, D, 1 dan 4. Nah, di jawaban siswa itu dia memilih jawaban A itu. Jadi penjelasannya, siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal fungsi yang direpresentasikan dalam bentuk diagram panah. Kesalahan terjadi karena siswa belum bisa membedakan antara konsep, relasi, dan fungsi. Terus kesalahan dalam menentukan domain, kodomain, dan range. Nah, siswa sering kebingungan dalam menentukan domain, daerah asal, kodomain, daerah kawan, dan range, hasil relasi atau fungsi. Contohnya, siswa tidak dapat membedakan mana elemen yang termasuk ke dalam range karena tidak memahami pemetaan. Contoh soal dan jawaban. Tentukanlah domain, kodomain, dan range dari diagram panah berikut ini. Nah, ini diagram panahnya himpunan A dan himpunan B. Jawaban siswa, domainnya A, B, C, D. Kodomainnya 1, 2, 3, 4. Range-nya A, B. Jadi penyelesaiannya, siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal fungsi yang direpresentasikan dalam bentuk diagram panah. Kesalahan terjadi karena siswa belum bisa menentukan domain, kodomain, dan range. Yang ketiga, sulit memahami representasi fungsi dalam berbagai bentuk. Fungsi dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram panah, tabel, grafik, maupun rumus. Siswa kerap kesulitan berpindah dari satu bentuk representasi ke bentuk lainnya, seperti dari diagram ke rumus. Contoh soal. Diketahui suatu fungsi f dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan berikut ini. Jadi fungsi f, himpunan fungsi f-nya satu, 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8, eh, ini berapa ini? Dan 10, 5 dan 10. Tinggal ini. Nyatakanlah fungsi f tersebut dalam bentuk grafik. Jadi jawaban siswanya, nah ini grafiknya ini kosong saja itu, cuma dikasih garis ya. Nah, dari hasil jawaban, siswa belum dapat merepresentasikan grafik dengan benar karena belum memenuhi syarat menggambar grafik dengan benar. 4. Ketergantungan pada rumus tanpa memahami konsep. Siswa cenderung menghafal rumus fungsi seperti fx sama dengan ax tambah bx sama dengan ax tambah, oh, salah ya. Fx sama dengan ax tambah bfx sama dengan ax tambah bfx sama dengan ax tambah b tanpa memahami makna atau cara kerjanya. Akibatnya, ketika soal diberikan dalam bentuk kontekstual atau naratif, mereka tidak mampu mengubahnya ke model matematika. Diketahui fx sama dengan 3x kurang 2. Nilai dari f negatif 2 adalah, ini jawaban siswanya, fx sama dengan 3x kurang 2. Jadi f negatif 2-nya sama dengan 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6 itu. Nah, dari hasil jawaban, siswa belum dapat menyelesaikan soal persamaan fungsi dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa masih kesulitan mengoperasikan perhitungan rumus persamaan fungsi fx sama dengan 3x kurang 2 dengan nilai x sama dengan negatif 2. Siswa sudah benar mensubstitusikan nilai x sama dengan negatif 2 ke rumus fungsi, akan tetapi nilai negatif 2-nya tidak dioperasikan atau hilang. Terus berikutnya, contoh penelitian tentang kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu jurnal analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada materi relasi dan fungsi tahun 2022 oleh
Siti Nur Azizah, Ratna Damayanti, Tufatu Janat, Pratiwi Diwari, Sita Resmi, dan Nur Yami. Menyimpulkan bahwa siswa berkemampuan tinggi tidak banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil validasi data melalui wawancara. Kesalahan dilakukan adalah kesalahan prosedur yang terjadi karena kurang teliti dalam membaca soal. Yang kedua, siswa dengan kemampuan sedang melakukan kesalahan fakta, konsep, dan prosedur. Tiga, siswa dengan kemampuan rendah melakukan fakta. Siswa belum mampu menyatakan relasi dengan benar menggunakan himpunan pasangan berurutan, menentukan daerah asal dan daerah hasil, serta penggunaan langkah-langkah yang kurang tepat dalam penyelesaian soal. Selain itu, siswa berkemampuan rendah juga belum dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Yang kedua, jurnal analisis kesalahan siswa kelas 8 SMP Kanisius Gayam dalam menyelesaikan soal relasi dan fungsi tahun 2020 oleh Anastasia Melisa Raharjo dan kawan-kawannya menyimpulkan bahwa Ya, siswa lanjut kelas aja Bu, Pak itu. oh ya Ya, dilewati aja. ya nah ini ininya yang apa namanya nah ininya Pak ya contoh analisisnya. Penelitian tentang analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi relasi dan fungsi. Berdasarkan jurnal analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada materi relasi dan fungsi tahun 2022 oleh Siti Nur Azizah dan kawan-kawan. Yang pertama, buatlah diagram panah dari relasi tiga kalinya dari himpunan K sama dengan 6, 9, 15, 21, 24, 27 ke himpunan L 2, 3, 5, 8, 9. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya ya. Analisisnya Oke, lanjut. Lanjut aja enggak ya. ya. Nggak usah dibaca kan, Pak? Nggak usah. Dibaca. Ya. Nggak usah. Langsung berikutnya Terus, aja yang. iya. Terus ini soal yang kedua. Diketahui himpunan P dan himpunan Q. Nyatakan relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, ini jawaban anak-anak tersebut. Nggak usah dibaca, Pak ya. Ya, nggak Lanjut usah. aja. Nah, ini soal yang ketiganya. Himpunan A, himpunan B, dan relasi A ke B menyatakan kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram Cartesius. Ini dalam bentuk diagramnya. Ini soal yang keempat. Misalkan himpunan A dan himpunan B. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, ini jawabannya. Tidak terlalu jelas ini. Oke, selanjutnya. Oh, ini udah analisisnya ini. Apa namanya? Hasil penelitiannya nih, Pak. Tabel 3 rekapitulasi contoh kesalahan yang ditemukan dalam jawaban siswa itu. Jadi betul Nah, oke, baik. soalnya. Ya, itu sudah ada Oke, gambaran ini. Ya, ya. ya. Oke. Ya, Gimana? cukuplah ini ada dapat ini. Baik, itu dari ini. Ada yang mau menanggapi. Oh ya, di sekolah saya, siswa saya juga mengalami hal yang sama misalnya. Atau enggak pernah kan gitu. Ya. Terus silakan. Kalau ada Bu Ulfa, Bu Lina.
Bulina. Mungkin dari saya ya, Pak. Iya, iya. Nah, terima kasih atas waktunya. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit. Jadi di sekolah saya juga sering ini Pak terjadi kesalahan, terutama tadi di awal adalah banyak siswa itu padahal sudah dijelaskan berkali-kali mengenai perbedaan antara relasi dan fungsi. Nah, mereka itu masih belum juga paham ketika dibuatkan soal misalnya dibuatkan dalam diagram panah misalnya ada beberapa soal misalnya empat diagram panah atau lima. Nah terus disuruh membedakan yang mana relasi yang mana fungsi itu kadang mereka masih sangat sulit untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian Kasusnya eh, sama berarti ya? dari iya dari situ tadi dia sulit. Ya. Nah apalagi sampai ke membuat apa namanya kayak diagram kartesiusnya karena kadang mereka tidak tahu Pak membedakan di mana X, di mana Y. Maksudnya di mana yang Ah, betul. domain, Mau di mana JX radix. apa XY gitu ya letaknya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang Ya. anak ini juga bingung. Padahal ya sudah dijelaskan di awal di materi prasyarat sebelum mempelajari mengenai materi relasi dan fungsi. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, ya artinya menarik membedakan relasi fungsi, terus kemudian tadi membedakan XY apa YX itu kebolak-balik gitu kan? Karena Iya, memang tidak iya biasa. Pak. Ya, ya ini lebih general. Ya, Ulfa mungkin ada tambahan. Em, ya Pak, mungkin hampir sama ya kalau di sekolah saya. Pokoknya intinya kalau maaf Pak, anak manggil-manggil. Nah, ini kalau di sekolah saya itu sebenarnya relasi dan fungsi itu bukan yang apa yang dikatakan sulitnya tidak terlalu, tapi banyak banyak kesalahan siswa gitu. Nah, kadang yang membedakan itu masih salah satunya membedakan mana relasi, mana fungsi. Padahal udah misalnya sudah dijelaskan kalau fungsi itu syaratnya kalau saya bilang yang sebelah kiri sini dia harus apa? Kalau fungsi itu harus setia, nggak boleh berpasangan dua. Nah, jadi anak-anak tuh kan Oh, kalau dengar yang kayak kayak gitu, wow, udah ketawa-ketawa gitu kan. Ya ingat pas waktu itu paham, tapi pas ketemu soal udah ada yang menentukan mana fungsi mana tidak, ya masih banyak kadang yang salah gitu. Terus apalagi kalau udah ini ke kalau dipraktekkan ben- ya, iya, pas praktek iya, iya. udah misalkan soal. Terus yang fungsinya itu udah yang ada fungsi apa ya kayak ada em, kayak mana tadi contohnya ini kan masih kayak menentukan gimana ya, yang menyatakan menyatakan itu menyatakan ke dalam diagram kartesius. Terus, nah yang kayak gitu juga kadang masih ini, kadang siswa ada yang masih keliru bentar ya. Sebenarnya hampir sama sih Pak. Apalagi kalau nanti Iya. fungsinya udah ada bentuk fungsi fx sama dengan udah itu. Kalau sudah begitu, udah Bu ini gimana kok ada x-nya gimana? Nah, udah bingung semua. Nah, ini kadang memasangkan XY. Ini nah masih kadang kebalik. X yang mana, Y yang mana. Dia memasangkannya itu kadang masih, Pak, masih entah gimana ya cara Iya, menjelaskannya itu. artinya X-nya depan, Ya, Y-nya belakang, apa Y-nya depan, Y-nya belakang iya, ya gitu. itu. Iya, Heeh. sama Kadang mereka berarti tuh persis. tahu di sini. Kadang misalnya 3,1 misalnya ya, titiknya di 3 kadang. Bingung juga atau kebalikannya jadi 1,3 titiknya. Nah, itu masih masih banyak itu Pak yang kebingungan di situ. Padahal sudah kan ya, udah Ya. dikatakan kalau yang sumbu Kalau X-nya Bu yang mana, Lina, Y-nya yang mana. ya, Itu sih Pak. Ya, yang karena di SD Bu Lina ya, Bu Lina Purnamayanti. Iya, Pak. Iya, Gitu. Kalau iya, kalau saya kalau pelajaran SMP emang nggak ada masalah nggak ada karena udah masalah dari SD. betul. Iya, Iya. tapi masalahnya ada lain lagi. Kalau masalahnya secara umum apa Bu kalau di ini? Ya, kalau
Nggak, kalau ini apa namanya, kalau di SD, karena kan yang ini tadi itu kan mungkin itu apa namanya, kalau di SD kami kan Pak, kalau SD kami pelosok sebenarnya sih bukan masalah yang relasi dan fungsi sih. Tapi kalau kami lebih umumnya itu Pak, kalau matematika ini sebenarnya kan masalah kayak kayak pecahan gitu, nah kayak kayak apa namanya tuh eh, ya variabel-variabel kayak gini lah, karena kan kalau di pelosok kami itu kan Pak, apa namanya tuh yang terutama itu cara belajarnya, mungkin cara belajarnya memang agak kurang ya. Mungkin kalau di sini nih kalau masalah apa namanya, tadi kan saya kan mau presentasinya tadi itu kan ini masalah pecahan, karena cara siswa menyelesaikan masalah pecahan kayak gitu nah kan. Sebenarnya apa namanya itu kesalahannya itu bukan kesalahannya apa sih, karena mereka kurang menguasai di perkalian dan pembagian kayak gitu nah, Pak. Mungkin dari awal memang sudah apa namanya sudah terjadi kesalahan, dan mungkin bukan kesalahan tapi kekurangan kayak gitu. Apanya, apa kurangnya belajar mereka, apa kurangnya guru yang apa namanya kurangnya minat belajar tentang matematika, apa apa namanya kurangnya, kurang apa ya? Kalau tentang apa namanya perkalian kayak gitu kan Pak, tentang motivasi kayak gitu ya Pak. Kalau apa namanya suruh Ya, mereka menghafal, biasanya tapi ya disuruh iya. menghafal masalah apa Artinya namanya dia kurang perkalian, ya, kurang terasa kurang minat. manfaatnya matematika untuk apa kan gitu. Ya, Mungkin gitu mungkin Pak. hanya Kalau di sekolah rutinitas SD itu kayak gitu Pak. artinya apa. Oke, iya. Jadi Iya, mungkin kayak itu kalau dari tambah saya. seperti. Oke, baik ya. Kalau Bu siapa ya? Bu Sola, ada Bu Sola. Relasi fungsi gimana? Soalnya keluar kayaknya Pak. Keluar ya, ya sudah. Ya, keluar ini. Oh, baru masuk lagi soalnya. Sudah Oh, masuk masuk lagi. lagi. Iya. Udah masuk lagi. Iya, Mana Bu Sola? saya sudah Relasi masuk lagi. fungsi. Oh iya, saya coba ini apa membagikan pengalaman saya. Nah, kalau saya itu kan sudah masuk kelas gitu kan, menjelaskan tentang syarat-syarat fungsi itu apa saja. Nah, kadang-kadang tuh sudah menjelaskan panjang lebar pas ditanyakan lagi, ini yang mana yang fungsi, ini yang mana yang bukan fungsi, masih sering salah kayak gitu, Pak. Tapi kan Hmm, kalau saya kan di SMA, jadi IPA IPS gitu. Kalau di IPA tuh sudah langsung saya menjelaskan sedikit saja sudah langsung paham, langsung sudah mengerti. Sedangkan ya. kalau yang kayak kontras gitu Pak, kalau yang di IPS itu malah banyak yang salah kayak gitu Pak. Nah, setelah itu Iya. banyak kesalahan juga yang di bagian yang jenis-jenis cara memvisualisasikan fungsi seperti kayak diagram-diagram itu masih sulit siswa-siswa itu untuk membedakan yang mana yang ditaruh di fungsi X, yang mana ditaruh di fungsi Y, gimana ya cara membentuknya seperti itu menghubung-hubungkannya seperti itu Pak. Kalau di pengalaman saya banyak salah siswa di bagian Ya. itu Pak. Artinya YXY itu menjadi problem walaupun sudah ini yang menjadi problem umum tadi ya. Saya Iya, simpulkan kalau relasi dan fungsi juga begitu. Mana relasi, mana fungsi, pokoknya ya nggak baca sama saja. Nggak ini belum si siswa maksudnya. Di SMA ternyata begitu, YX, XY mau 34, tiga kan gitu ya. iya Pak. Oke, Karena ya. memang waktu yang saya ajar itu anak-anak yang apa korban COVID. Nah, jadi belajar lewat Zoom meeting. Jadi kan belum tentu mereka belajar beneran. Jadi pas masuk bingung Iya, semua. Walaupun itu pelajaran SMP. iya, 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 baik. Oke, ini waktunya sudah nih. Nah, secara umum ini tadi problemnya, artinya karena ini yang ditampilkan tadi adalah matematik gitu lah. Ya, EG, EG, bahkan contoh-contoh mungkin di buku juga begitu. Menjelaskan relasi, fungsi, sudah langsung ABC, langsung satu 2 3 pokoknya angka lah serba matematik. Nah, alangkah mungkin tetap dari awal, ya secara mudah saja, misalnya tadi kan diagram panah, menggunakan diagram panah yang Pak Rodi tadi awal ya. Nah,
Coba Iya, Pak. kalau ya mengatasinya bukan diagram panah, tapi anak memanah. Mungkin lebih menarik, menarik kan daripada diagram panah. Maksudnya begini, itu satu contoh aja. Anak suruh manah itu kan ada lima, kalau apa, peluru peluru panah itu apa? Busur ya? Busur, Busur panah. Busur panah. busur panah pelurunya itu Anak anak panah ya? panah, anak Anak, panah. anak panah. Ya, betulan gitu kata-kata lah. Ada satu busur, kemudian anak panahnya sediain lima lah. Lima kasih warna atau pakai ABC boleh ABC. Kalau lima berarti A, B, C, D, E. Nah, kemudian manah kepada sasaran kan, lingkaran-lingkaran itu kan, lingkaran kecil, besar, dan seterusnya. Praktekkan kan gitu. Dipraktekkan, dipanahkan lima anak panah meluncur ke sasaran itu. Suruh nyatat. Catat aja dulu setelah itu. Nah, setelah dicatat, pokoknya lima itu ada yang mungkin pas pada lingkaran kecil, ada dua. Atau ya kemana saja kan itu. Yang jelas ada lima panah mesti menembus ke sasaran semua. Nah, catat saja secara ini. Secara sehari-hari. Terus mungkin dilakukan diulangi lagi. Yakin bahwa si anak itu memberikan lima panah itu nggak mungkin melubangnya sasarannya itu lebih dari lima, enam, tujuh kan nggak mungkin. Tapi kalau anaknya sudah pinter-pinter mungkin cuma ada dua sasaran yang kena aja. Sasaran lingkaran kecil L1, lingkaran agak besar L2 katakanlah. Jadi lima ini kena ke lima sasaran. Nah, setelah itu ternyata setiap panah itu punya, kalau tadi istilahnya si Ulfa tadi apa, pasangan gitu. Pasangan tadi ya. Nah, ada kayak pasangan gitu. Pasang setia Nah, katanya. pasangan kesetiaan ya, ya pasangan kesetiaan. Ya, setia nggak boleh selingkuh. Pokoknya nggak boleh selingkuh kan gitu kan. Maksudnya kesetiaan hanya satu pasangan ya satu itu kan ini dipraktek. Tapi kalau panah tadi kan ada dua anak panah, sasarannya hanya lingkaran kecil satu, terus yang tiga ke lingkaran besar dua. Ya kan jelas itu. Nah, setiap anak panah pasti nah, punya sasaran di lingkaran satu atau lingkaran dua. Nah, dibahasakan. Nah, baru kemudian dengan bahasa sendiri, artinya diceritakan aja. Ceritakan terus kemudian, nah berikutnya baru ke diagram panah. Nah, gimana membuat diagram panah tadi kan yang Pak Rodi diagram panah. Nah, setelah diagram panah, nah, kemudian kan mau dari diagram panah, kemudian mau tadi ada pasangan berurutan ya. Nah, dibuat pasangannya. Nah, pasangannya ya nah, itu kalau yang apa daerah asal ke daerah hasil dibuat pasangannya. Nah, dan seterusnya. Mungkin anak dengan dipraktekkan di SEP itu akan lebih terkesan, oh iya ternyata pasangannya. Tapi kalau prakteknya si Bu Ulfa tadi dipraktekkan agak bahaya kan gitu. Akan terkesan gitu, oh ya punya sayang terus punya selingkuhan ya. Nah, bahaya kalau anak panah gitu Anak kan. SMP dengar yang kayak gitu tuh udah, oh Iya. tertarik mereka Pak. Oh gitu tertariknya ya. Iya, Oke. udah yang kayak Ah, kayak apa ya, keras kalau istilah mereka tuh crush. Apa ya? Jadi ke arah-arah hmm. situ kadang Trust, Ya. trust love. crush. Iya. Oh, Heeh. iya. Kadang Mohon sih maaf, biar Pak. tertarik aja sih Oke. Pak. Mohon maaf, Pak. Waktu kita Eh, 10 menit lagi. jadi penanaman di awal itu, ya, nah, di awal itu bagaimana kan biasanya begitu ya. Penanaman di awal itu bagaimana membawa terkesan mendalam sehingga menjadi ingat terus kan gitu. Ya sama aja misalnya kan kalau
di sekelompok manusianya di kelas, di mahasiswa, kenal nggak ada satu pun nggak ada yang kenal. Kenal satu yang pertama kali itu kan biasanya itu apa akan diingat terus gitu ya. Kenal sekali. Nah, daripada yang kenalan yang kedua, ketiga dan seterusnya, ya ketiga kedua juga akan ini tapi ada satu satu memori, satu keistimewaan yang menjadi lebih mengesan. Gitu. Itu maksud saya eh, coba dipraktekkan. Nah, tadi kalau pakai busur anak panah kan kesulitan. Ya sudah pakai mainan karet gelang ditembakkan di papan tulis kan pengganti jadi tembakan itu kan bisa juga. Misalnya 5 karet gelang, nah, ditembakkan ke papan tulis dikasih gambar-gambar. Nah, untuk bahwa oh iya membedakan relasi dan fungsi. Kalau relasi ya dibalik, ya, tinggal dibalik dari fungsi itu gampang kan gitu ya. Karena kalau fungsi pasti relasi, tapi kalau relasi kan belum tentu Belum tentu fungsi. fungsi. Ya, nah, nah itu dari situ. Oke, baik. Ini waktunya sudah habis dan berikutnya. Iya, Pak. Jadi silakan dikirim di email aja ya, email yang itu agussanto369 gmail itu Oke. Siap, Ya, Pak. hasilnya Pak. dikirimkan. Kemudian nanti minggu depan eh, UAS ya Ya, Pak. sesuai jadwal itu. Ya, Pak. Ya. Oke, siap, Pak. UASnya Oke. tertulis atau wawancara, Pak? Kalau wawancara nanti saya kecapean. Kayak mau interview kerja soalnya. Hmm. Kira-kira tertulis saja lah. Tertulis langsung dikerjakan saat itu kan gitu kan. Ya, Pak. Nah, langsung nanti tulis tangan boleh kan gitu. Dan kalau tulis simbol equation nanti satu Lambang. simbol sudah selesai satu kalimat kan repot. Tetapi kan gitu kan. Nanti ditulis pakai penanya yang jelas. Jangan pena hijau, pena biru, pena hitam lah gitu. Supaya kalau di scan itu jelas gambarnya. Kira-kira begitu. Soalnya juga belum dibuat. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Siap. Ya, Pak. Jadi tidak apa ya, tidak dikerjakan berhari-hari ya selesai pas saat itu langsung dikirim. Kira-kira itu. Hmm. Hmm. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, kalau Pak. kalau Cukup, tidak Pak. ada, baik. Sampai di sini pertemuannya. Selamat lanjut Iya. aktivitas berikutnya. Ya, izin Ya, terima siap-siap dulu kasih ya. atas waktunya. Ya, kita foto Ya, bersama dulu, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kita foto bersama ya. sebelum waktu habis. Ya, berapa Ya, menit lagi? ya. 2 menit. Udah siap? Oke, Ya, 1, 2, 3. Ya, Oke, ntar pindahkan dulu. Sekali lagi. Ya, oke ya, bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. ya. kasih Pak. Oke, Terima terima kasih, kasih. Pak. Sama-sama. Makasih, Terima kasih, Terima Pak. Pak. kasih. Ya, kami live ya. Iya, Ya. Pak. Ya, Ya, Pak. Pak.